teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya, El. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Tentu saja, El sudah rindu untuk kembali mendatangkan alur cerita yang menegangkan untuk kalian semua. Untuk teman-teman yang saat ini sedang merasa kesepian, ini adalah alur cerita yang cocok untuk kalian semua. Tentu saja alur cerita kali ini berjudul Yosunaga no Sora. Cerita ini memang cerita tentang kakak beradik yang baru saja ditinggal oleh kedua orang tuanya. Langsung saja ke alur ceritanya. Haru dan Sora sedang menuju Hirumi Station. Sepertinya mereka sedang kembali ke kampung halaman Sora. Tentu saja banyak kejadian-kejadian nostalgia di sana. Haru sepertinya cukup populer di tengah-tengah teman-temannya. Saat tiba di desa Hiromi, ia dan Sora sedang bersepeda. Saat bersepeda, ia bertemu dengan ciwi berkepang dua ini yang bernama Kuranaga. Sora sepertinya kurang familiar dengan daerah ini. Sora selalu saja berlindung di balik Haru, dan Haru sangat-sangat melindungi adiknya ini karena ia adalah satu-satunya keluarga yang tertinggal bagi Sora. Tentu saja kehidupan baru mereka dimulai. Mereka mendaftar di sekolah yang cukup populer di desa itu. Ternyata ketika Haru yang terlebih dahulu masuk ke sekolah, teman-teman lamanya itu kembali mengenali dia. Ini adalah Akira. Akira suka sekali membuatkan Haru makan siang. Dan ini adalah Kazu. Dari awal pertemuan Kazu yang tidak sengaja dari dalam mobil, Kazu sudah tidak dapat melupakan Haru. Walaupun Kazu dari keluarga yang cukup kaya di desa itu, namun Kazu tidak malu-malu untuk mendekati Haru. Namun sepertinya Kazu dan Akira ini memiliki hubungan yang cukup unik, teman-teman. Kazu selalu saja melindungi Akira. Ada apa di balik mereka berdua? Ini adalah Nao yang sudah menyukai Haru sejak masih kecil. Namun ternyata pada malam harinya di rumah, Sora yang sudah ditinggal ke sekolah oleh Haru seharian menjadi sangat-sangat kesepian. Ia bahkan gabut, teman-teman. Pada malam harinya, Sora tiba-tiba masuk ke kamar Haru. Sora ingin keluar, katanya. Dan tiba-tiba saja ia melepaskan semuanya. Haru tentu saja terkejut, apa yang ingin kau lakukan, Sora? Dan Sora tiba-tiba menjawab dengan jawaban nyeleneh. Bantu aku untuk mengukur, karena aku ingin membuat seragam. Akhirnya tentu saja Sora meminta Haru untuk memasukkannya ke sekolah. Walaupun Haru sempat khawatir karena tubuh Sora yang cukup lemah, namun akhirnya Haru setuju untuk memasukkan Sora ke sekolah yang sama. Namun Sora semakin menjadi posesif kepada Haru. Ia bahkan tidak suka kalau Haru dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Ia ingin Haru hanya ada untuk dirinya dan selalu melindungi dirinya. Namun kembali lagi ke cerita Akira dan Kazu. Semakin Sora mendekati Kazu, karena sepertinya Sora pun tertarik dengan Kazu. Semakin ia masuk ke rahasia terdalam tentang keluarga Kazu dan Akira. Ternyata Akira adalah anak dari wanita yang tidak diakui oleh ayah Kazu. Tentu saja karena iba, Kazu mengakui Akira sebagai kakak tercintanya dan selalu melindunginya. Bahkan Kazu tidak segan-segan mengirimkan sejumlah uang dan makanan untuk Akira. Terutama sejak ditinggal oleh ibunya, Akira tinggal dengan seorang wanita di desa karena tidak ada yang ingin merawatnya. Tentu saja hubungan Kazu semakin lama semakin tidak baik dengan ayahnya, karena di mata Kazu ayahnya hanyalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Kazu pun semakin dekat dan dekat dengan Sora. Namun ketika ia menyadari kedekatannya dengan Sora, terutama sejak kencan pertama mereka itu, Kazu sepertinya sedikit melupakan Akira. Bahkan Akira yang
tubuhnya pun sering sakit-sakitan, menjadi terlantar dan sakit karena Kazu yang tidak lagi punya waktu untuk mengurusi Akira. Dengan kejadian saat itu, Kazu pun memutuskan untuk memfokuskan dirinya hanya untuk menjaga Akira. Bahkan ia rela memberikan segalanya untuk Akira dan mulai menjauhi Haru. Kemudian Haru pun yang berasa sudah mulai dijauhi oleh Kazu, ia pun mulai bertanya-tanya dan mulai menyelidiki keluarganya. Ternyata akhirnya rahasia yang selama ini disimpan akhirnya terbuka juga kalau ternyata ayah Kazu sebetulnya selama ini mengirimkan uang untuk Akira lewat wanita yang ditunjuk untuk mengurusnya. Bahkan ketika ada perayaan Summer Festival di mana Akira harus menari, ayah Kazu memberinya semangat dan terus mendukungnya. Hanya saja ayah Kazu tidak ingin melukai perasaan ibu Kazu. Itulah sebabnya selama ini perhatian ayah Kazu dirahasiakan dari mereka berdua, Kazu dan ibunya. Tentu saja melihat akan hal itu Kazu menjadi sangat tenang. Akhirnya segalanya menjadi sangat jelas. Setelah itu, tidak lama kemudian, Kazu sedang mengobrol dengan Haru di kamarnya. Tiba-tiba saja tangan Haru bergerak di luar kehendaknya. Dan tiba-tiba saja Kazu menjadi sangat-sangat nikmat. Dan tentu saja Haru tidak mampu lagi untuk menahan dirinya dan langsung melepasnya. Dan tiba-tiba saja Kazu pun langsung mempersilahkan Haru untuk menaikinya. Oke teman-teman, begitu saja alur cerita dari El kali ini. Apabila kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya. Teman-teman, kadang hidup ini mungkin kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita, yang membuat kita kesepian. Tapi teman-teman yakinlah, untuk semua yang pergi dari hidup kita, akan ada hal-hal yang lebih baik yang datang dalam hidup kita. Oke teman-teman, El doakan teman-teman selalu sehat. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung El hingga sampai pada saat ini. See you!